MotoGP Spanyol 2020 diputuskan tanpa penonton. Setelah sempat muncul kemungkinan membuka tribun bagi penonton, MotoGP 2020 yang merupakan seri perdana MotoGP 2020 dipastikan berlangsung tanpa penonton. Rapat antara Dewan Kota Jerez, pemerintah Andalusia, dan Dorna Sport memutuskan tidak ada penonton yang boleh hadir. Keputusan itu berlaku bagi dua balapan MotoGP yang akan berlangsung pada 19 dan 26 Juli serta satu balapan Superbike yang dihelat 2 Agustus mendatang. Sebelumnya, pihak penyelenggara sempat menganalisis kemungkinan menggelar balapan dengan jumlah penonton terbatas dan mengaplikasikan social distancing. Namun, demi memastikan beragam faktor seperti keamanan tim dan personil, kelanjutan kompetisi, serta citra pemerintah, maka balapan dipastikan tak bakal membuka pintu untuk penonton. Sebelumnya, penyelenggara MotoGP Catalunya yang berlangsung di Barcelona juga sudah memastikan bakal melangsungkan perlombaan tanpa penonton. Sementara beberapa panitia lokal yang akan menggelar balapan di Misano, Le Mans, dan Valencia masih berharap pemerintah setempat dapat melonggarkan aturan demi keberadaan penonton. Kehadiran fans menjadi buah simalakama dalam penyelenggaraan balap karena di satu sisi dapat memberi pemasukan finansial, namun di saat kondisi pandemi virus corona, kerumunan massa bisa berpotensi menyebarluaskan COVID-19. Penyelenggaraan balap MotoGP 2020 merupakan salah satu yang terkena dampak wabah virus corona. Dijadwalkan dimulai pada bulan Maret seperti sebelumnya, ajang balap motor paling tersohor ini kemungkinan baru dapat dimulai pada 19 Juli 2020 mendatang. Sciabatti konfirmasi Lorenzo tertarik kembali balapan di MotoGP bersama Ducati. Direktur olahraga Ducati, Paulo Sciabatti, mengkonfirmasi ada pembicaraan terkait Lorenzo yang bakal kembali kendarai Desmosedici di MotoGP. Ia mengatakan semua itu adalah keinginan Lorenzo, yang mana pembalap asal Spanyol tersebut mau kembali ke dunia balapan. Lantas, ucapan Sciabatti itu langsung menjadi pembicaraan oleh banyak pecinta MotoGP. Sebab Lorenzo baru saja memutuskan untuk pensiun usai musim 2019 berakhir. Lebih parahnya lagi, ia justru kini dikabarkan tertarik kembali bersama Ducati. Padahal, pada akhir MotoGP 2018 lalu, Lorenzo sudah memutuskan berpisah dengan Ducati untuk membela Repsol Honda di musim 2019. Namun, kini kenyataannya, Lorenzo justru mau balapan lagi di MotoGP dan tim yang ingin dibelanya pun adalah Ducati. Menarik memang melihat pergerakan pembalap yang saat ini menjadi test rider Yamaha tersebut. Lorenzo seperti pembalap yang kebingungan karena tak bisa konsisten atas keputusan yang sudah dipilihnya. Saya kurang tahu mengenai hal tersebut. Lorenzo ingin di Ducati, keinginannya untuk balapan lagi pun sudah dapat dipastikan, kata Paulo Sciabatti. Lorenzo sendiri sebenarnya tampil cukup baik bersama Ducati di musim terakhir berada di tim tersebut. Bahkan pada MotoGP 2018 itu, Lorenzo yang akhirnya bisa juga menaklukkan Desmosedici berhasil memenangi 3 balapan. Sayangnya, kecelakaan di akhir musim telah membuat kebangkitan Lorenzo itu langsung hilang seketika. Ducati coba rekrut Quartararo di MotoGP 2023. Direktur olahraga Ducati, Paulo Sciabatti, mengaku akan mencoba untuk merekrut Fabio Quartararo di MotoGP 2023. Hal itu dikarenakan tim pabrikan asal Italia itu memang sangat tertarik dengan kemampuan Quartararo saat berada di atas motor MotoGP. Kehebatan Quartararo memang sudah terlihat semenjak naik kelas ke MotoGP pada 2019 silam. Pembalap asal Prancis tersebut secara mengagetkan dapat bersaing dengan para rider top MotoGP meski pada saat itu adalah tahun perdananya. Jadi, wajar memang jika pada akhirnya Ducati cukup tertarik dengan Quartararo. Sayang, keinginan Ducati tersebut langsung pupus ketika Yamaha menawarkan kursi tim pabrikan kepada El Diablo. Sebab, Quartararo otomatis langsung mengiyakan penawaran dari Yamaha itu. Apalagi Yamaha memberikannya kontrak 2 tahun langsung kepada Quartararo. Jadi,
Karena itulah, Schiavati mengatakan Ducati baru akan mendekati Quartararo lagi saat MotoGP 2023 akan dimulai. Ia pun percaya selama 2 tahun ke depan, Fabio Quartararo bakal memiliki keinginan untuk pindah ke tim lain. Quartararo adalah target kami yang sangat sulit untuk didapatkan, sebab dia ingin tetap bersama Yamaha. Targetnya saat ini adalah mengendarai YZR M1 resmi di 2020 dan dia berhasil melakukannya, kata Paulo Schiavati. Lin Jarvis telah memberikannya kontrak 2 tahun. Jadi, selama 3 tahun ke depan, saya rasa Fabio Quartararo akan memutuskan apakah akan mengganti tim atau tidak, tutup Paulo Schiavati. Pembalap legendaris MotoGP beberkan kelebihan Marc Marquez di lintasan balap. Mantan juara dunia, Mick Doohan, menceritakan beberapa kelebihan yang dimiliki Marc Marquez saat membalap. Marc Marquez merupakan juara dunia gelaran MotoGP 2019. Tak hanya itu, pembalap asal Spanyol itu bahkan mendominasi balapan di kelas utama dalam 7 tahun terakhir. Dari 7 musim balapan terakhir, Marc Marquez berhasil merengkuh 6 kali gelar juara dunia. Dengan torehannya itu, tak jarang Marc Marquez disandingkan dengan pembalap-pembalap top dunia seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Pencapaian fantastis pembalap berjuluk The Baby Alien itu juga mencuri perhatian salah satu pembalap legendaris, yaitu Mick Doohan. Mantan juara dunia itu menyanjung Marquez sebagai salah satu pembalap paling terhebat saat ini. Marc adalah pembalap fantastis dan dia mengendarai motornya dengan cara yang berbeda dengan yang lainnya. Jelas, dia bekerja sangat keras, baik di dalam maupun di luar jalur. Keterlibatan mental, pelatihan motocross, dan lainnya membantu dalam mencapai tujuannya, kata Mick Doohan. Pria asal Australia itu bahkan menyebut menghadapi sosok seperti Marc Marquez sangat mustahil tanpa adanya persiapan khusus. Siapapun yang berhasil mencapai batas lebih lama tanpa jatuh adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi, Anda harus menemukan cara untuk membuat perbedaan. Bersiaplah untuk melampaui batas dan lebih konsisten. Karena Marquez mengambil begitu banyak resiko, ia membuat kesalahan dan mengemudi kadang-kadang sedikit tidak menentu, kata Mick Doohan. Doohan juga mengakui kepercayaan diri yang dimiliki kakak dari Alex Marquez itu sangat membantu meningkatkan level saat ini. Saya pikir itu sebabnya ia melakukannya dengan sangat baik. Penghematan yang kita lihat dia buat didasarkan pada kepercayaan, ketekunan, kemampuan untuk memperbaiki kesalahan kecil. Dia menemukan keuntungan kecil dan sekali ditemukan, Anda dapat terus mendorong sedikit lagi, tutup Mick Doohan. Valentino Rossi, pilihan tepat bagi Petronas Yamaha untuk gantikan Fabio Quartararo. Valentino Rossi bisa jadi pilihan baik bagi Petronas Yamaha SRT saat ditinggal Fabio Quartararo, terutama dari sisi komersil. Valentino Rossi kuat dikabarkan akan segera berlabuh ke Petronas Yamaha SRT untuk MotoGP 2021. Kepindahan Rossi ke Petronas yang notabene tim satelit Yamaha tersebut dianggap sebagai pilihan tepat bagi tim yang bermarkas di Malaysia itu. Bos Petronas Yamaha, Razlan Razali, mengakui bahwa ia tak sekedar mempertimbangkan faktor pembalap, akan tetapi juga faktor bisnis yang tentunya jadi kebutuhan utama dalam menyeimbangkan aspek finansial tim. Pilihan menerima Rossi ke Petronas bukan hanya bisa jadi pilihan teknis. Untuk gantikan si anak ajaib Fabio Quartararo, nama besar Rossi dinilai cukup bisa memenuhi kebutuhan bisnis Petronas setidaknya pada musim depan. Ketika Anda bergabung dengan MotoGP, ini lebih merupakan bisnis, kata Razlan Razali. Mendapat sponsor sekelas Petronas yang merupakan perusahaan minyak raksasa di Malaysia jelas menjadi hal bagus bagi SIC Racing. Ditambah lagi, kehadiran Rossi yang lekat sebagai ikon legendaris MotoGP bisa jadi solusi tepat untuk urusan bisnis tim satelit tersebut. Ini seperti berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kami bisa mengambil kesempatan untuk bekerja keras dan menuai keberhasilan. Petronas Yamaha mulai terlihat menanjak sejak musim lalu tatkala berhasil mengorbitkan Fabio Quartararo yang kini diprediksi jadi calon rival alot Marc Marquez. Bagi Petronas,
sisi komersil jelas lebih penting. Tetapi, kami juga tidak memungkiri bahwa memiliki rider yang tepat juga tak kalah pentingnya. Sebelumnya, kami sudah beruntung bisa menemukan bakat seperti Fabio Quartararo. Untuk kedepannya, bisakah kami menemukan rider muda seperti dia? Kami belum tentu. Tutup Razlan Razali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.